Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Let's Football New. Apa kabar semua? Semoga di bulan penuh berkah ini, di bulan puasa ini, kita semua masih dikasih kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, serta panjang umur. Amin. Kali ini kita akan coba membahas sedikit berita sepak bola perihal timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia kali ini akan menghadapi Bahrain ya. Laga kali ini dijuluki sebagai laga pembuktian, laga balas dendam bagi Indonesia. Di mana laga kali ini laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh para supporter, oleh masyarakat Indonesia. Kita tahu ya, di pertemuan sebelumnya timnas Indonesia ini dicurangi pengadil lapangan, dicurangi oleh wasit Ahmed Al-Latif di kandangnya Bahrain waktu itu. Jadi wajar laga kali ini disebut sebagai laga balas dendam, laga pembuktian, laga tensi tinggi timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Tapi harapan kita semua, masyarakat dan supporter Indonesia ini sangat tidak optimis ya bisa mengalahkan Bahrain. Karena dengan adanya pergantian pelatih yang sebelumnya dipimpin oleh Coach Sintayong, tiba-tiba diganti di tengah perjalanan oleh Patrick Kluivert. Di sini bukan saya merendahkan atau menjelekan Patrick Kluivert ya. Kan kita tahu sendiri bahwa CV Kluivert ini tidak mentereng, tidak memuaskan, dan tidak menjamin. Meskipun ya kita tahu saat ini di jajaran timnas Indonesia diisi dengan pelatih-pelatih yang ternama. Kurang lebih ada 6 pelatih yang saat ini ada di timnas Indonesia. Tapi sangat disayangkan di debut pertamanya Patrick Kluivert ini hasilnya kurang maksimal ya. Dimana debut pertama Kluivert ini menghadapi timnas Australia yang tujuannya kita bisa mencuri poin, kita malah dikalahkan sama timnas Rusia dengan skor sangat telak 5-1. Nah, apakah di laga besok, laga pembuktian timnas Indonesia ini akan bisa mengalahkan timnas Bahrain? Atau malah akan kembali kalah? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut pembahasan timnas Indonesia vs Bahrain ini, saya mohon dukungannya untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini, yang sudah mampir ke channel ini, untuk bantu subscribe. Caranya masih sama, cukup tekan subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan juga komen. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru, berita-berita terupdate seputar sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, hasil dari Liga 1 Indonesia, serta kabar Persib Bandung selanjutnya. Inilah laga paling ditunggu-tunggu oleh supporter Indonesia, khususnya Ultras Garuda ya. Laga dua tim yang terluka, laga pembuktian. Sebab sebelum laga dua tim ini sama-sama mengalami kekalahan. Tentu kita masih ingat dengan kecurangan Bahrain yang dilakukan wasit Ahmad Al-Latif. Setelah laga tersebut, publik di seluruh dunia mengejek timnas Bahrain. Sampai-sampai Bahrain pun ketakutan ya untuk datang bertandang ke Indonesia dengan alasan takut supporter Indonesia ini yang kita tahu sangat fanatik, yang sangat barbar. Seperti yang kita tahu semua ya, sebelum laga ini digelar sudah bikin riuh sejagat Indonesia dan Asia. Sampai-sampai AFC dan AFF ini berantem, dimana kita tahu AFC yang memihak ke Bahrain, sedangkan FIFA yang ada di kubu Indonesia. Di AFC ini, presiden AFC adalah orang Bahrain, dan wakil presiden AFF adalah sekretarisnya AFC. Meskipun laga kali ini akan bermain di GBK, tapi kita tahu ya, yang namanya oknum mafia ini ada di mana-mana. Entah itu di AFC, di AFF, maupun di dalam Liga Indonesia sendiri. Sebelum laga ini dimulai, yang kontroversi, apakah akan kembali disetting ataukah akan seperti biasa normal. Apalagi sudah ada statement Patrick Kluivert yang menyatakan bahwa laga ini tidak gampang, laga ini akan sulit untuk dihadapi. Patrick Kluivert sendiri pun yang saat ini sangat pesimis, yang membuat para supporter Indonesia ini sangat jengkel. Bukannya optimis supaya menggenjot para pemainnya untuk bermain maksimal, tapi kali ini menyatakan bahwa Indonesia tidak gampang akan menghadapi Bahrain. Meskipun kita akan di kandang kita sendiri ya di GBK dengan berpuluh-puluh juta, berpuluh-puluh ribu supporter yang akan menonton, yang akan menyaksikan, yang akan menjadi orang ke-12. Ditambah di latihan kali ini pun malah Alex Plaster yang paling aktif ya. Patrick Kluivert tercedok hanya diam. Nah, di laga sebelumnya saat melawan Australia dengan kekalahan, seakan-akan dia bingung dan hanya bisa cengar-cengir aja di pinggir lapangan. Padahal saat itu timnas sudah kekalahan 4-0 ya. Kembali laga kali ini disetting atau tidak, menang atau kalah, saya sebagai supporter Indonesia berharap timnas menang.
Berapapun skornya itu tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa mengunci, kita bisa meraih 3 poin meskipun kita masih menunggu di hasil pertandingan yang lain. Tapi tetap di sini kita dukung, kita support timnas Indonesia harus menang untuk membuktikan, untuk membalas kecurangan di laga pertemuan pertama, karena kalau sampai kalah itu akan mempersempit peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ya meskipun ada kesempatan ke round 4 ya. Tapi ya kita harus ingat ya, tujuannya pergantian pelatih di tengah jalan oleh oknum tertentu. Untuk apa kalau bukan melancarkan strategi para oknum yang serakah, yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil posisi ketum PSSI saat ini, Pak Eto ya. Dan tujuannya untuk menduduki ketum PSSI selanjutnya. Jadi ya wajar kalau kita menganalisa kalau pertandingan besok timnas akan kembali kalah. Apalagi ada statement Pak Erik yang menyatakan bahwa kalau pertandingan melawan Bahrain besok timnas kembali kalah, saya akan siap mengundurkan diri. Dan kalau itu terjadi, berarti tujuan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu berhasil. Dan orang-orang yang mengaku pengamat sepak bola tersenyum puas. Siapa lagi ya kalau bukan Toel dan koleganya? Karena tujuannya untuk mengganti atau menurunkan ketum sebelumnya Pak Eto dan mengganti dengan ketum yang akan dipilih sama mereka itu tercapai. Seperti apa yang sampaikan di video-video sebelumnya ya. Tujuan oknum para mafia itu adalah 1. Menggembosi, membuat gaduh, membuat supporter Indonesia terpecah belah, provokasi di mana-mana supaya STY pelatih sebelumnya diganti. Dan itu udah berhasil ya. STY diganti, dicopot di tengah jalan. Ya dengan alasan yang nggak masuk akal ya. Dan gara-gara tidak juara di AFF sehingga STY out. Yang kedua, pengganti pelatih baru yang kurang berkualitas dan kontroversi supaya permainan timnas Indonesia berantakan. Dan ini sudah terjadi juga. Indonesia babak belur dihajar timnas Australia. Permainan total footballnya yang gagal, tidak berhasil. Dimana total football ini tidak cocok sebenarnya ya saat ini yang diterapkan dengan skuad yang ada. Tapi ya saya tidak mempermasalahkan itu. Meskipun total football ini dilakukan, tapi penguasaan bola tidak menjamin untuk kemenangan. Karena yang dibutuhkan kemenangan itu adalah gol, menciptakan gol yang sebanyak-banyaknya. Ya meskipun di pertandingan kali ini pun menghadapi Bahrain, total football ini akan kembali diterapkan sama Patrick Kluivert. Tapi di sini saya meminta kita harus bisa memaksimalkan. Kita jangan terburu-buru. Kita harus senang, mental harus kuat. Dimana kita tahu dari teknis maupun non teknis kali ini itu akan sangat berat ya, meskipun bermain di kandang sendiri. Apalagi kita tahu timnas bermain ini akan banyak drama-drama yang membuat timnas kita terpancing dan gagal fokus. Ya semoga aja meskipun diterapkan total football, pemain bisa tenang, bisa sabar, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun dan meraih kemenangan, gol demi gol tercipta. Yang ketiga, kembali membuat kontroversi, mencoba memecah belah supporter Indonesia yang dimana tujuannya supaya ketum PSSI Pak Eto saat ini untuk segera out. Dan ini sedang berjalan ya, tujuan dari para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, ketum PSSI Pak Eto out dan digantikan oleh oknum yang serakah yang ngotot untuk menggantikan ketum PSSI saat ini. Dan kalau itu sampai terjadi ya sudah, mafia makin merajalela, entah itu di timnas sendiri ataupun di liganya yang akan menjadi-jadi. Prestasi Indonesia tidak ada, mimpi masuk Piala Dunia terkubur, dan akan banyak drama-drama ataupun kontroversi-kontroversi. Laga Indonesia versus Bahrain ini rencananya akan disiarkan di RCTI secara langsung ya. Selasa tanggal 25 Maret 2025 jam 20.40 WIB dari Stadion GBK. Itu saja yang bisa saya bahas tentang pertandingan Indonesia versus Bahrain ya. Dan info seputar sepak bola di timnas saat ini, kita doakan saja semoga Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di GBK besok ya. Dan semoga bisa mengamankan 3 poin, membuka asa peluang lolos untuk masuk di kualifikasi Piala Dunia saat ini. Seperti apa yang kita tahu, yang kita harapkan semua. Seperti apa yang kita harapkan semua, kita cita-citakan sejak dulu ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mampir di channel ini. Ikutin terus berita-berita terbaru seputar sepak bola Indonesia, berita terbaru terupdate sepak bola timnas Indonesia,
berita BRI Liga 1 2025, hasil pertandingan, dan berita Persib Bandung selanjutnya. Hanya di channel Let's Football New. Dan jangan lupa subscribe, kritik, dan sarannya selalu saya nantikan di kolom komentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.